Christine tak pernah menyangka santet kiriman dengan media kutu akan mengubah hidupnya. Saat berada di kantor, seekor anjing besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Anjing itu berdiri diam menatapnya lekat. Tubuhnya dipenuhi kutu-kutu menjijikkan yang bergerak-gerak. Christine terdiam, tak bisa mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba anjing itu mengibaskan tubuhnya dan kutu-kutu berhamburan. Beberapa melompat ke tubuh Christine. Ia panik, berusaha menyingkirkan kutu-kutu tersebut. Namun satu kutu menggigit lehernya. Ketika ia melihat lagi, anjing itu sudah menghilang. Dan sejak saat itu, Christine mulai mengalami sakit aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. 8 bulan kemudian, hidupnya semakin tidak normal. Tangannya gemetar tanpa sebab, pikirannya sering kacau. Padahal Christine sebelumnya hidup tenang dan damai bersama suami dan anaknya yang masih kecil. Ia berprofesi sebagai seorang perancang busana anak-anak untuk sebuah brand ternama. Hingga suatu siang, seorang wanita Filipina bernama Diana muncul di depan rumahnya, mengaku sebagai pembantu yang pernah Christine rekrut. Meskipun Christine tidak ingat akan hal itu, dengan penuh keraguan Christine tetap menerima Diana tinggal. Diana membawa koper penuh barang misterius, jimat, botol berisi cairan hitam, dan foto seorang anak kecil. Diana teringat saat dia melahirkan. Begitu juga Christine yang bermimpi saat melahirkan buah hatinya. Lalu Diana melihat ada kutu yang berjalan. Diana membacakan mantra hingga dengan mudah bisa menangkap kutu tersebut. Dan di saat yang bersamaan, anak dan suami Christine pulang. Sang suami tentu saja kaget melihat ada orang asing di rumah mereka. Diana segera tersenyum ramah. Christine mengenalkan Diana sebagai pembantu baru di rumah mereka. Ketika orang-orang sedang berada di lantai atas, Diana bergegas mengambil abu dari perapian dan membungkusnya dengan koran. Entah apa tujuannya. Di saat itu juga Diana mendengar perdebatan antara Christine dan suaminya yang tak menyukai kehadiran Diana di antara mereka. Christine berusaha meyakinkan sang suami bahwa mereka memang butuh Diana, apalagi dengan kondisi Christine yang belakangan ini sering sakit-sakitan. Diana bergegas menyiapkan makan malam. Tak lupa ia membubuhkan sesuatu ke dalam makanan keluarga Christine. Saat itu burung yang sedang berkicau pun terhenti ketika Diana menatapnya. Masakan Diana ternyata terasa lezat hingga suami dan anak Christine pun menyukainya. Namun tiba-tiba tubuh Christine oleng. Tangannya seperti kehilangan tenaga dan terasa sangat sakit. Diana lalu berpura-pura membantu. Perlahan ia menyentuh tangan Christine yang sakit. Seketika Christine tertawa terbahak-bahak. Ternyata Diana menggelitikinya. Christine sempat marah pada kelancangan Diana. Namun rasa sakit yang tiba-tiba lenyap membuat Christine malah berterima kasih pada Diana. Dan sejak saat itu Diana berhasil mengambil hati Christine dan menjadi pembantu kesayangannya. Christine tak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap mistis dukun yang menyamar sebagai pembantu, menyimpan dendam yang gelap yang akan membahayakan nyawanya dan keluarganya. Diana tidak akan pernah lupa malam itu. Saat ia masih kecil, seorang dukun sakti yang sekarat mendatangi rumahnya. Sebelum ajal menjemput, dukun itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan seekor anak burung yang ternyata adalah perwujudan iblis. Anak burung itu terbang ke mulut Diana, memberi kekuatan sihir yang sebelumnya dimiliki oleh sang dukun. Dan sejak saat itu, Diana memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan ataupun untuk mencelakai tanpa menyentuh tubuh orang lain. Kini Diana sudah dewasa dan bekerja sebagai pembantu di rumah Christine. Setiap malam dia melakukan ritual aneh, termasuk meletakkan abu di depan kamarnya yang hampir terinjak oleh rob anak Christine. Suatu hari Diana menawarkan pengobatan alternatif kepada Christine yang sering merasa linglung dan mati rasa. Diana melakukan ritual dengan api, batu, dan air. Setelah menghembuskan udara ke arah Christine, air yang ada dalam toples berubah keruh, menandakan adanya hal buruk dalam tubuh Christine yang harus disucikan. Diana terus meniup air itu dan mengitari Christine hingga air itu berubah jernih dan hanya meninggalkan pasir di dalamnya. Diana kemudian berterus terang tentang kekuatannya sebagai dukun kepada majikannya Christine. Namun Christine yang tak percaya membuat Diana tertawa. Kemudian Christine diminta berdiri dan menggerakkan tubuh